Jam dinding menunjukkan pukul 8.00. Itu artinya sudah saatnya kita kembali menyimak tentang update PITOP terbaru edisi 31 Januari. Langsung saja yuk! Tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan. Tetaplah berbaik sangka kepada Tuhan, karena setiap keadaan yang sedang kita jalankan, Tuhan punya maksud baik untuk kita semua. Sejak COVID-19 hadir 2 tahun belakangan ini, ekonomi merosot terus. Semoga bisa bertahan dalam kondisi sulit ini. Andaikan PITOP bisa on, pasti kesulitan ini bisa teratasi. Mari berdoa semoga PITOP diberi kemudahan sehingga bisa segera on. Berharap dan berhayal nantinya PITOP bukan hanya on, tetapi bisa long life. Semua member disuruh pindah ke P+. Sama perusahaan PITOP, P+ nggak dianggap. Malah sekarang sudah cerai pula. Yang sabar bray, lama-lama juga member PITOP pasti capek sendiri ya kan? Biarkan manajemen terus bekerja. Emang di mana kerjanya? Mana nih Wilbert Karimun? Apa masih ingat yang setengah langkah lagi? Para PITOPer masih menunggu manajemen karena sedang bekerja. Manajemen siapa namanya juga nggak tahu. Waduh, kok nggak tahu? Yang dulu pernah pas track bintang 6, pasti sekarang tiap hari minumnya obat pusing bintang 7. Hehehehe, puyang coy. Yang sudah beli paket bintang 6, ayo ngaku. Kemudian yang borong barangnya P+, mana suaranya? Orang kalau sudah dibohongi sekali pasti kapok dan nyesek. Nyeseknya sampai ke hulu hati. Dan nyesel kapok gak mau lagi. Nah, kalau member Vito beda. Malah minta nambah dan bangga, aneh kan? Apalagi pas dijanjiin investor 3 triliun. Tahun 2022 zong lagi guys. Selamat ya buat VTuber. Manajemen PITOP terdiam, VTuber pun ikut terdiam. Jadi judulnya diam-diaman. PITOP on gaduh, PITOP belum on marah-marah, PITOP main tenis panik. Terus mau kalian apa sih? Main tenis hampir 1 tahun, kok lama ya? Apa betul PITOP perusahaan big data? Dijanjiin dari tahun 2021 sampai tembus tahun 2022. Apakah PITOP bisnis sehat? Sebentar lagi kita akan memperingati ulang tahun main tenis PITOP yang ke 1 tahun. Nggak berasa ya brother? Investor sudah ada, main tenis berkali-kali, meeting setiap hari. Kok masih belum on juga ya? Tanda tanya. Lanjutkan brother, sekarang kita bahas Jackaway Legend. Dulu waktu PITOP masih ilegal hingga masa pengurusan perizinan, namanya selalu disebut-sebut sebagai orang yang cerdas, terampil, dan pintar dalam membangun investasi, yaitu investasi menonton iklan dibayar dolar. Sekarang ketika PITOP berada dalam masa mati suri, namanya tidak pernah disebut-sebut lagi oleh para konten kreator, yang selalu disebut selalu saja Pak Kiai Eman. So, apakah ini artinya Jackaway hanyalah tokoh sandiwara dan boneka semata? Lanjutkan lagi, mengapa setiap manusia berbeda rezekinya? Karena wadah mereka untuk menampung rezeki juga berbeda. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Bahkan ada yang sangat besar. Wadah rezeki mereka itu ibaratkan sebuah kotak, dan rezeki itu ibaratkan hujan yang turun dari langit. Semakin besar kotak untuk menampung air hujan, maka air hujan yang kita dapatkan pun juga akan semakin besar. Lalu bagaimana cara memperbesar kotak menampung tersebut? Jutaan orang belum tahu bahwa yang membuat seseorang itu kaya ternyata bukanlah semata-mata karena kerja kerasnya, tetapi karena pola pikirnya yang terekam di dalam pikiran bawah sadarnya. Sementara kerja keras hanya sebagai manifestasi dari kerja pikiran bawah sadar tersebut. Dan ternyata kerja pikiran bawah sadar itu bisa diprogram agar kita bisa menjadi pribadi yang freedom, hidup nyaman, dan uang datang terus seperti yang dialami anak-anak orang kaya. Next coy, sekarang kita bahas Wilbert Karimun History. Akun Instagram Wilbert Karimun masih membingungkan karena entah siapa orang di balik akun tersebut. Apakah benar Wilbert Karimun MFBS atau orang lain yang tidak bertanggung jawab? Kemudian sampai saat ini belum ada klarifikasi dari Wilbert Karimun MFBS perihal akun tersebut. Dengan alasan di atas, kami akan menolak postingan berupa gambar atau video yang menampilkan capture akun Instagram tersebut, karena info tidak bisa dipertanggungjawabkan dan pasti akan berakibat keributan di pihak member Vito.
Manajemen dan para founder MFBS telah memilih untuk tetap silent sampai semua proses selesai. Berhati-hatilah dalam mencari informasi. Percayalah guys, ketika Anda sukses, orang yang paling menyesal adalah orang yang menolak bisnismu. Buktikanlah. Ingat, Pitup pasti akan on. Vivi akan dibayar. Tinggal tunggu waktunya. Member Pitup adalah orang yang paling sabar. Karena semua akan indah pada waktunya. Setuju? Ciri-ciri haters Pitup yang bakalan nongol. 1. Haters harian, ciri-cirinya foto profil pakai anime. 2. Haters bulanan, ciri-ciri foto profil nggak jelas. 3. Haters tahunan, ciri-ciri foto profil belum dipasang. Hahaha. Hidup itu ada 2 pilihan, brother. Jika kalian disuruh memilih, Anda pilih yang mana? Pilihannya ada 2. Yang pertama, menjadi seorang pebisnis tetapi banyak yang membuli dan menghujat, tetapi suatu saat akan membuahkan hasil demi masa depan keluarga Anda dan bisa bersedekah dengan yang lain. Pilihan kedua, atau Anda memilih bagian dari orang-orang yang selalu nyinyir tetapi Anda tidak pernah ingat dengan sedekah karena sibuk nyinyirin orang terus sampai-sampai lupa dengan ngoreksi diri sendiri. Tentunya jawabannya ada pada diri kalian masing-masing ya. Kalau saya sih secara pribadi memilih bagian yang pertama. Meski dibully, dihina, tetapi saya fokus dengan tujuan saya. Karena masa depan kita yang menentukan bukan mereka-mereka yang banyak nyinyir, tetapi tak pernah ada solusinya. Semua hinaan buat Pitup, anggap saja kayak batu yang dilemparkan. Kumpulin aja batu-batu yang dilemparkan itu untuk membangun Pitup jauh lebih kuat lagi. Tetap sabar dan berdoa ya buat semua orang yang terlibat membuat Pitup on kembali. Sambil produktif, tetap bekerja karena sebelum kenal Pitup pun punya kerjaan masing-masing dan juga makin produktif bisa nambah job baru lagi. Amin. Pitup selalu di hati. Terima kasih buat batu-batu yang dilemparkan. Nanti akan kami kumpulkan semuanya. Selama Pitup belum on, silahkan bagi para haters bebas untuk menyampaikan pendapat kalian. Tanpa kalian, Pitup bukan apa-apa. Terima kasih haters. Pitup on hari ini, minggu ini, bulan ini, atau bahkan tahun ini. Itu tidak penting brother, karena yang namanya rezeki tidak akan salah alamat. Tetaplah berdoa dan produktif, biarkan manajemen yang mengatur proses Pitup. Dan jangan dengarkan konten-konten yang membuat suasana jadi rusuh. Pengumuman resmi akan dirilis di pitup.co. Selain itu adalah hoak yang dibuat oleh oknum yang memanfaatkan situasi seperti sekarang ini. Abaikanlah haters, doakan untuk manajemen biar Pitup cepat on kembali. Kalau Pitup on, maka kelar semua permasalahan kita, ya enggak? Yang punya utang bisa lunasin utang-utangnya. Yang butuh keperluan sehari-hari bisa diatasi dengan kita kumpulin Vivi dengan menyelesaikan misi 10 iklan. Halu dan optimis itu sangat beda jauh ya kawan. Pertama kita bahas halu dulu. Halu itu ketika aku unduh sebuah aplikasi, kemudian aku disuruh bayar sekian-sekian. Nanti dapat penghasilan sangat besar. Padahal pemasukan perusahaan hanya didapat dari para membernya. Terus aku berharap bisnisku bisa langgeng. Itu halu namanya alias halusinasi. Yang kedua optimis. Kalau optimis itu Pitup. YouTube yang iklannya di skip saja masih banyak yang beriklan. Apalagi di Pitup yang konsep awalnya memang membentuk komunitas para penonton iklan alias wajib nonton iklan. Jadi wajar dong kalau nantinya semakin banyak yang beriklan di Pitup. Jadi bukan halu ya jika Pitup akan long live. Kalau ada yang meragukan kemampuan perusahaan membeli VP, maka secara tidak langsung kita mengecilkan atau meremehkan perusahaan kita sendiri, betul? Pitup itu perusahaan PMA dengan prospek-prospek besar ke depannya. Dari awal sudah ada aturan. Kalau dalam waktu seminggu VP tidak laku dijual, maka perusahaan akan membeli. Terus kenapa harus ragu? Tetapi kita juga harus ingat, wajib membeli bukan berarti harus. Jual beli PP tetap dilakukan antar member melalui pihak ketiga yang berlaku sebagai juri agar lebih aman, yaitu untuk menghindari penipuan dan lain-lain seperti yang sudah terjadi. Analisa sederhananya begini guys. Perusahaan membeli semua PP kita dengan harga $1. Dan ketika kita butuh PP, apakah perusahaan Pitup akan menjualnya seharga $1? Kita pasti butuh PP untuk pasang iklan dan beli produk di P+. Ini bisnis luar negeri bro. Membangun bisnis seperti Pitup tentu tidak sembarangan. Jangan paksakan untuk mencerna dengan logika berpikir kita yang terbatas.
Beberapa bulan terakhir, saya pribadi mengamati ada beberapa perusahaan investasi bodong yang scam, bangkrut, kabur, dan belum ada tanggung jawab kepada para membernya. Lalu apakah Fitup scam? Tidak. Apakah Fitup bangkrut? Tidak. Dan apakah Fitup bertanggung jawab? Kita lihat rangkaian situasi dari waktu ke waktu. Yang saya amati adalah kira-kira sebagai berikut. Yang pertama, Fitup tidak menutup bisnisnya sendiri. Bisnisnya dihentikan oleh SBI karena pencegahan terhadap kerugian masyarakat. Menurut SBI, salah nggak? Tentu SBI sama sekali tidak salah. Mereka berusaha melindungi. Meskipun sampai waktu dihentikan itu pun belum ada satupun kasus yang dirugikan. Kedua, Fitup mendatangi SBI untuk berdiskusi. Dan pihak SBI pun sangat terbuka sampai akhirnya dibina agar Fitup bisa kembali ke jalan yang benar. 3. Kita lihat poin nomor 2. Jika memang perusahaan tidak mau bertanggung jawab, mungkinkah melakukan hal 2 tadi? Saya rasa tidak. Jika perusahaan tidak sanggup membayar PP member, apakah mungkin menyetujui syarat SBI? Saya pikir kalau perusahaan nggak sanggup, rasanya sudah pasti kabur duluan dari dulu, ya kan? Terlalu berisiko mengurusi hal kayak gini, pun butuh waktu, tenaga, dan pikiran. 4. Perusahaan banyak diserang oleh haters. Bahkan banyak membernya sendiri yang menyerang. Tetapi perusahaan tetap diam, tidak menggubris itu semua, dan terus fokus mengurusi perbaikan sampai akhirnya dibuktikan. 5. Sampai detik ini alhamdulillah perusahaan telah disetujui normalisasi oleh pihak SBI yang sangat terbuka untuk memberikan arahan kepada Fitup. Sampai detik ini tidak pernah ada keraguan. Saya merasa Fitup sudah banyak membantu saya selama masa sulit. Dan sudah sepantasnya saya pun mensupport Fitup selama masa sulitnya. Saya mengajak semua teman-teman, Bapak Ibu, mari kita saling menguatkan dan bukan saling menjatuhkan. Karena kita dan perusahaan punya satu tujuan yang sama, yaitu ingin mewujudkan impian yang mungkin sudah sekian lama tertunda. Mari kita sambut hari-hari menjelang Fitup kembali bersama kita semua. Fituber asli itu yang sudah nikmatin hasil. Kalau yang belum nikmatin hasil, pasti sudah pada kabur semua. Seandainya semua orang bisa memiliki hati yang lapang, pasti hidupnya juga tenang. Untuk apa pusing mikirin urusan orang lain? Jalani saja hidupmu yang mudah-mudahan berkelimpahan rezeki. Dan biarkan kami Fitubers membangun kehidupan kami yang mudah-mudahan akan berkelimpahan rezeki melalui Fitup. Toh nggak saling merugikan, bukan? Kalian mau usaha apa, itu hak kalian. Kami usaha dengan bisnis Fitup, itu hak kami. Nikmatilah hidup dengan cara yang indah. Jauhi sifat iri dengki, dan jauhi sifat hasut. Bagimu duniamu, dan bagi kami Fitup kami. Saling menghargai itu lebih indah, brother. Untuk yang tidak suka dengan Fitup, coba sibukkan diri dengan ikhtiar, biar hidupnya lebih bermanfaat, dan hatinya lebih adem ayem. Yakin Fitup akan kembali. Ingatlah saat banyak media memberitakan Fitup. Saat itulah Fitup diketahui banyak orang. Ingatlah juga saat Fitup dalam situasi tergenjet oleh oknum yang mencoba menjatuhkan. Saat itulah semua panik. Dan saat setelah itu Fitup terus berupaya untuk menepis dan bangkit dari keterpurukan. Sistem Fitup sudah cukup baik. Ingatkah saat ada kendala penipuan di exchange counter, slip palsu, transfer palsu, dan lain sebagainya? Manajemen Fitup mau mengurus kesalahan itu demi kenyamanan membernya dan agar tidak rugi karena oknum penipuan. Banned akun sudah banyak dilakukan Fitup untuk melindungi transaksi membernya. Hingga pada akhirnya cobaan Fitup tak kunjung usai, malah semakin besar. Fitup taat pada peraturan pemerintah, namun semua ada keterbatasannya. Fitup membutuhkan dukungan lebih selain legalitas yang berhasil didapat. Mari kita doakan semoga dari banyaknya doa Fitubers di seluruh Indonesia, ini dapat sampai ke Tuhan yang Maha Segalanya. Saya percaya masih banyak yang menanti ketidakpastian ini. Ini memang menyakitkan, tetapi inilah fakta kehidupan bisnis. Hanya bisa menunggu, sabar dan doa saja. Seraya selalu berprasangka baik kepada takdir Tuhan ke depannya. Semoga tahun 2022 adalah tahun kebebasan finansial bagi semuanya. Kita semua bersama-sama menunggu info resmi di Fitupco dari manajemen ya sob. Pantang menyerah sebelum jelas. See you tomorrow. Sekian update indah dan menakjubkan Fitup kali ini. Semoga berhasil membuat Anda tercengang dan membuat Anda terinspirasi. Terima kasih sudah stay. Sampai jumpa.